Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri dari Prodi PGSD 2017. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kelainan komunikasi atau gangguan komunikasi atau yang lebih biasa terdengar yaitu communication disorder. Menurut The American Speech Language Hearing Association tahun 1993 mendefinisikan bahwa kelainan komunikasi merupakan adanya kelainan dengan menunjukkan ketidakmampuan dalam menerima, memproses, menyampaikan, dan memahami konsep-konsep atau simbol-simbol nonverbal maupun verbal maupun gambar. Kelainan komunikasi merupakan ketertinggalan dalam bahasa, berbicara, dan proses dalam berkomunikasi itu sendiri. Kelainan komunikasi adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengan alat-alat komunikasi, yaitu organ bicara maupun organ pendengaran. Keterlambatan dan kelainan dalam berkomunikasi ini terjadi dari tingkat ringan hingga tingkat berat. Tingkat ringan di mana tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari ketika kita bersosialisasi, dan sampai tingkat berat, yaitu di mana tidak dapat untuk mengeluarkan suara dan juga tidak dapat mendengar maupun memahami dan bahkan mempergunakan bahasa, sehingga sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Gangguan komunikasi bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa, atau bahkan orang yang pernah mengalami cedera otak. Gangguan komunikasi yang dialami seseorang bisa berbeda tingkat keparahannya. Semakin awal terdeteksi dan ditangani, semakin besar kemungkinan kesembuhan. Namun, pada banyak kasus, penyebab pasti terjadinya gangguan komunikasi itu tidak diketahui. Hal ini bisa merupakan bawaan lahir atau seiring dengan pertumbuhan seseorang. Beberapa hal yang bisa menyebabkan gangguan komunikasi. Yang pertama ada perkembangan otak yang abnormal. Lalu ada paparan zat beracun saat dalam kandungan di bawah 7 bulan. Selanjutnya ada bibir sumbi. Lalu ada cedera otak akibat trauma. Lalu ada penyakit stroke. Lalu ada masalah syaraf maupun tumor di area yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti tumor di sini di daerah pita suara, di sekitar pita suara, maupun tumor di daerah pendengaran. Gangguan komunikasi umumnya ditemukan pada anak-anak. Menurut National Institute of Deafness and Other Communication Disease atau yang disingkat NEDCD, 8-9% anak-anak mengalami gangguan komunikasi berbicara. Pada orang dewasa, gangguan komunikasi juga bisa terjadi. Risiko yang paling tinggi juga ada pada pasien yang pernah mengalami cedera otak. Gejala awalnya adalah komunikasi disertai dengan pengulangan suara, salah pemilihan kata, tak bisa memproses pesan dari orang lain, dan tidak bisa berkomunikasi yang mudah dipahami. Sebagian besar orang dengan gangguan komunikasi biasanya diobati dengan menjalani terapi speech language. Jenis perawatannya tentu disesuaikan dengan seberapa parah kondisi pasien tersebut. Apabila gangguan komunikasi terjadi karena adanya infeksi, maka hal itu akan ditangani terlebih dahulu. Gangguan komunikasi atau communication disorder terbagi menjadi 4 kategori, yaitu ada language disorder atau gangguan bahasa, ada speech sound disorder, ada childhood onset fluency disorder atau kita sebut dengan stuttering, dan gangguan komunikasi sosial atau pragmatis. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai gangguan komunikasi.